Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Putune Mbok. Hari ini saya akan berbagi tips cara menanam bougainville dengan cara yang jitu. Seperti apa caranya? Baiklah, mari kita ikuti tips-tips dari saya. Baiklah, sahabat-sahabat, di video pertama kita sudah belajar tentang cara menaruhnya ya. Menaruhnya di sini saja, kemudian ini disisik seperti ini ya, biar kelihatan sel kambiumnya. Nah, saat ini kita akan belajar atau saya memberikan tips tentang media-media atau tanah yang akan kita pakai untuk menanam bougainville. Ini tanahnya kemarin baru saya ambil dari kebun, ini akan saya keluarkan terlebih dahulu. Ini adalah tanah biasa ya, yang saya dapat dari kebun kemarin. Tanah biasa. Ini ya, biasanya teman-teman itu tidak memperhitungkan dari segi medianya, media tanahnya, jadi banyak sekali kadang penanaman bougainville menjadi gagal atau tidak tumbuh. Itu yang pertama dikarenakan faktor seperti ini ya. Ini ungkul-ungkul lungko namanya ini. Ini sulit ini kalau nggak diajurkan dulu nih, membuat tanaman itu sulit untuk tumbuh ya. Nah, ini genteng ini nggak akan tumbuh seperti ini. Apa ini? Batu-batu. Ini membuat tanaman sulit tumbuhnya. Ini sebagai contoh akan saya berikan contoh. Ini mungkin karena kita sedang sibuk atau terburu-buru, jadi yang kita media tanah yang kita tanam ada lungko-lungko kayak gini. Ini dikasih batu juga kayak gini. Ini batu. Nah, kemudian terus kita taruh ini. Kita taruh bougainville-nya di atasnya gini. Ini nggak akan tumbuh ini. Ini sulit untuk tumbuh ini malah ya. Masa tanamnya di atas batu gini. Habis itu dikasih tanah-tanah gitu ya, kasih tanah seperti ini. Sebenarnya bisa sebenarnya ya, cuma nanti presentasi tumbuhnya nggak akan maksimal gitu ya. Kasihan bougainville-nya, masa tumbuh di atas batu, harusnya kan di tanah seperti itu. Ya, kemudian kalau medianya kita menggunakan lungko-lungko seperti ini, ketika ini ditancapkan masuk ini kan masih ada rongga. Biasanya nanti dibuat rumah semut, ini rumah rayap, ini hewan-hewan apa akan menggerogoti ininya. Jadi akarnya nggak akan mau tumbuh, nanti malah mati, malah sia-sia gitu ya. Jadi biar tanamannya nanti yang kita tumbuh maksimal, jadi seperti ini bro caranya bro. Kalian perhatikan. Langkah pertama ini batu-batu dihilangkan dulu ya, batu-batu apa pecahan genteng, pecahan kaca itu dihilangkan dulu ya, dihilangkan dulu. Ini genteng ini. Nah, setelah hilang baru terus kita apa ya? Tanahnya kita lembutkan, lembut. Rongga-rongga itu ini kita hancurkan ya, biar tanahnya menjadi lembut semuanya. Nah, kalau tanahnya lembut, nanti nggak akan ada rongga-rongga dalam polybag kita ya, sehingga nanti kayak hewan-hewan perusak tanaman itu akan enggan mau masuk ke dalam polybag kita. Wah, sudah penuh, nggak ada ruang untuk kita cari tempat yang lain seperti itu. Nah, jadi sementara kita hilangkan dulu ini kayak pecahan-pecahan genteng, pecahan bata, ini akar-akar yang tidak ini kita hilangkan dulu, kita bersihkan dulu ya. Ini ternyata genteng keras sekali ini. Wah, ini nggak sip ini, kita buang aja ya. Hop. Nah, setelah kita rasa sudah tidak kasar lagi, ya, sudah banyak yang halus-halus ini, maka akan kita mulai cara menanamnya ya. Ini cetok ya. Ini cara tanam kita menggunakan cara stek ya, stek batang saja karena lebih mudah menggunakan stek batang. Kalau kita beli benih itu mahal biasanya ya, kalau sudah agak jadi itu lumayan. Jadi kita gunakan stek batang saja, menggunakan batang bisa minta ke tetangga. Seperti biasa ya, kita isi polybag ini yang kita beli di toko pertanian ini dengan tanah. Kita isi ya polybagnya, dan polybag yang sedang saja, kalau yang besar-besar nanti boros tanah. Kita masukkan ya dengan cetok ini. Nah, setelah polybag kita isi dengan tanah ya, kira-kira
setengah saja ya, separuh ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita masukkan ini bibit stek bougainville-nya. Ini yang sudah disisik, sehingga kelihatan kambium atau sel kayunya ya. Kita masukkan di sini. Kok blur. Nah, ini terus kita kasih lagi tanah gitu ya. Nah, fungsi dari tanah yang lembut kayak gini nanti kan bisa masuk ke rongga-rongga. Misalkan stekan kita banyak rantingnya kayak gini ya, kan tidak nyantol gitu. Kalau ungkul kan nyantol, nanti takutnya seperti itu. Nah, agak dipadatkan sedikit gitu ya. Terus ini nanti proses ya, ini masukkan. Kalau memberi tanah jangan sampai jangan sampai berlebih ya, dikasih jeda ini, kasih ruang nanti biar airnya enggak tumpah-tumpah, biar airnya tumpah. Agak sedikit ya, biar enggak goyang-goyang. Kalau goyang-goyang kayak gini ya, goyang-goyang ini merusak akar, nanti akar yang sudah terbentuk nanti akan rusak. Dihindarkan dari hewan-hewan yang enggak goyang-goyang ya, seperti itu ya. Nah, kemudian langkah terakhirnya yaitu langkah terakhir adalah penyiraman. Jadi disiram ya, kasih air. Pemberian air juga rutin ya, pokoknya jangan sampai mengering. Jika tanda-tanda tanah sudah agak mulai mengering, kasih air seperti itu ya. Jangan sampai kebanyakan air. Terus jangan sampai kekurangan air. Oke, demikian tips dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Itu nembak.